Gue bikin di depan rumah. Jadi depan rumah malam-malam takutnya ada orang lewat atau ngintipin, kan malu ya. Jadi ya gue mindik-mindik dulu, lihat kalau keadaan sepi baru gue ngomong. Kurangin makanmu dong sayang, kurangin makanmu, jangan banyakin dong. Kurangin makanmu dong sayang, banyakin sodako. Aduh. Nah, ini kita udah masuk tahun 2021, tengah malam ya kan. Pada saat ini kita akan membahas lagi dan lagi isu tentang ikan gitu. Isu terkini ikan. Ya, memang saya sebagai tukang ikan seperti punya suatu hal yang tersentuh di hati gitu. Gimana caranya saya tuh pengen terus ngomongin ikan gitu, baik buruknya ya, ada baik kita omongin, buruk juga kita omongin gitu. Kalau melihat awal tahun, kita lihat general dulu ya. Secara general cukup ini ya, cukup menyedihkan ya. Kita punya tanda-tanda tuh yang cukup serem gitu. Jadi di awal tahun ini kita sudah melihat banyak kejadian-kejadian musibah lah ya. Musibah pesawat jatuh, terus ada bencana alam ya kan. Terus ada Mbak Yu ya, Mbak Yu. Ya gitulah. Aduh, tadinya aku bikin malam biar nggak ada suara berisik, ini bocah masih berkeliaran. Aduh, ya ampun. Tolonglah. Apa nggak suka kali ya saya bikin video ya? Saya tuh pengen nyenyak gitu, bikin film tuh nggak ada gangguan gitu. Ini kadang-kadang aku kesel gitu. Ya ampun, nggak anak aku, istri aku, orang lain, kendaraan lalu lalang. Aduh. Ya sudahlah, kita lanjutkan saja pembicaraan kita ini. Jadi ya gitu, di awal tahun secara general cukup menyedihkan gitu ya. Kita langsung masuk topik ke ikannya ya. Di awal tahun gimana nih? Sebenarnya banyak teman-teman ikan tuh, ya kan, saya banyak lah teman-teman yang sering diskusi tentang bisnis di ikan, perpakanan, tapi yang terpenting tuh ikannya lah ya. Ini gimana nih, apakah ikan itu masih bisa dipegang gitu untuk mencari nafkah gitu lah ya, kurang lebih tajuknya seperti itu gitu. Cuman kalau kita perhatikan isu-isu yang saya lihat gitu ya, saya coba mengamati, sebenarnya nggak semua ya, mungkin sebagian besar aja. Karena teman-teman lihat deh, di tahun 2020 kemarin tuh yang pas lagi rame-ramenya itu, hampir di setiap jalan tikungan itu tuh ada tukang cupang gitu ya. Nah ini tuh udah mulai berkurang gitu. Terus walaupun ada juga tingkat keramaiannya tuh agak berkurang gitu, intensitasnya gitu. Nah sebenarnya kejadian seperti ini kan udah biasa. Kalau pemain-pemain lama tuh hal-hal kayak gini tuh udah udah tekbal lah. Jadi kalau pemain-pemain lama mau ada nggak ada pembeli tuh santai aja gitu, karena memang hobinya itu di bermain ikan gitu. Dan biasanya orang-orang lama tuh udah punya strategi, udah punya target gitu ya. Gimana caranya agar walaupun kondisi lagi sepi tapi masih bisa ngebul lah gitu, dapur ngebul gitu. Nah ini aku akan ngomongin juga nih di sini gitu, akan coba diskusi, karena gue udah cukup ya tahunan lah ya, tapi kalau main sendiri itu baru setahun lah.
Cuman hal-hal kayak gini tuh udah biasa dilaluin tiap tahunnya gitu. Nah terus kalau dilihat-lihat juga memang tidak seramai biasanya nih kalau kita lihat. Terus juga banyak yang memprihatinkan itu, kayak banyak yang udah mulai pensiun gitu. Kayak rak dijualin, soliter dijualin, akuarium dijualin gitu. Karena udah nggak mau main cupang lagi. Nah itu sebenarnya di tiap tahun tuh pasti begitu. Pasti ada aja yang apa ya, mati satu tumbuh seribu gitu ya. Kalau cupang tuh begitu loh. Eh, semakin lama walaupun banyak yang berguguran, tapi yang berguguran itu akan main lagi gitu. Jadi yang udah pernah stop dulu ya, stop itu nanti pas lagi ramai dia main lagi gitu. Nah ini gue akan coba apa ya, semacam cara gue gitu ya. Gue akan ceritain cara gue, sehingga menurut gue itu kalau kita mau jadikan ikan cupang, bukan ikan cupang doang ya, ikan lah ya, komoditas ikan gitu kayak ikan hias lah ya, itu bisa stabil yang kita pegang, itu kita harus pelajari beberapa hal dari orang-orang lama menurut gue ya. Karena memang banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik lah. Seperti jambu kan perlu dipetik ya kan. Kalau nggak dipetik kan kita nggak bisa merasakan jambunya. Jadi gitu. Gambarannya gini. Kalau gue itu apa ya, dari tiap tahun itu pasti mempelajari kesalahan gue di tahun sebelumnya. Contoh, tahun kemarin gue itu banyak terkena masalah dalam beberapa hal. Contoh satu adalah gue tuh diserang oleh sekelompok katak atau kodok ya. Jadi permasalahan gue yang bisa mengurangi profit gue itu kodok atau katak gitu. Jadi kodok dan katak ini kurang ajar nih. Beberapa kali nyerang kolam gue itu dengan membuang telurnya dia ke kolam burayak gue. Jadi beberapa kali burayak gue tuh makan telur kodok, yang mengakibatkan burayaknya itu pada mati. Ya itu contoh satu ya. Terus yang kedua itu gue naro ember itu posisinya kurang pas. Jadi saat musim kemarin kan, setiap tahun itu kan pasti ada musim hujan ya. Jadi pas datang musim hujan, ember gue itu suhunya terlalu dingin banget gitu, ekstrim. Jadi di malam hari dingin banget, pas siang karena kejemur jadi panas banget. Jadi mungkin nanti tata letak si ember ini akan gue perbaruin, atau mungkin gue akan bikin bangunan lah sedikit renovasi gitu. Jadi gue akan perbaiki sedikit lah. Nah itu dua permasalahan yang ada pada diri gue saat gue bermain ikan. Nah itu di tahun 2021 ini gue akan merubahnya. Gue nggak akan melakukan kesalahan dua kali gitu. Nah terus gimana bagi teman-teman yang punya kesalahan yang lain? Misalkan contoh dalam penjualan ya, karena penjualan itu menurut gue penting ya. Kalau ada teman-teman yang di tahun 2020 ini gue susah ngejual ikan nih, gimana nih? Nah cobalah menggunakan strategi-strategi berjualan yang berbeda dari tahun kemarin gitu. Jangan diulang lagi. Setiap permasalahan yang salah di tahun kemarin jangan diulang lagi gitu. Menurut gue seperti itu ya. Itu dalam aspek jualan gitu lah ya. Karena memang menurut gue gini sih, kadang-kadang orang yang berpikir bahwa kalau gue mah kolektor aja, gue cuman ngumpulin ikan gitu. Oke, fine gitu, lu ngumpulin ikan, terus lu ngumpulin misalkan ikan cupang ribuan ekor, buat apa gitu? Ya minimal kalau lu bosen, lu harus jual ikan itu gitu. Buat apa lu simpen juga gitu kalau lu bosen, ya kan? Karena yang namanya kolektor itu pasti kan ada perubahan barang yang dikoleksi gitu kan. Menurut gue gitu. Jadi menurut gue sehobi-hobinya penghobi pasti berjualan juga gitu. Itu lebih baik ketimbang teman-teman idealis dengan gue cuman mau kolektor doang. Terus kalau lu kolektor, lu nyoba ternak, hasilnya ada ribuan, masa lu nggak ikut jualan gitu?
Itu sedikit ini sih, sedikit saran sih. Jadi menurut gua nggak apa-apa lah teman-teman penghobi jualan juga nggak apa-apa gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih nasib pemain ikan di tahun 2021 ini gitu. Kalau gue mencoba menerawang gitu. Asik menerawang jadi gue coba melihat alurnya gitu ya, dan gue mengambil beberapa sampel dari tahun-tahun sebelumnya. Contoh aja dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020, itu dari setiap tahunnya itu memang ikan itu trennya itu bergantian. Tapi gue mengambil garis bawah untuk ikan cupang aja dulu ya. Ikan cupang itu termasuk ikan yang disukai oleh beberapa golongan. Bahkan tahun 2020 golongan artis ikut nimbrung gitu. Kan menurut gua artis itu kan juga sebenarnya memiliki pola hidup yang sama gitu seperti kita ya kan. Makanya dia ikut main gitu, main ikan cupang gitu. Jadi menurut gua ikan cupang ini ada daya tarik tersendiri. Daya tarik tersendirinya dari apa? Kalau menurut gua dalam hal perputaran uang. Karena umur ikan cupang ini relatif pendek dan dia memiliki warna yang sungguh banyak sekali gitu. Sungguh banyak sekali gitu, coba. Saking banyaknya tuh sampai gue bilang sungguh banyak sekali. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ikan cupang itu dari pola warnanya aja udah banyak ya kan. Solid, warna satu warna gitu kan. Terus dui warna, terus butterfly, terus marble, terus multicolor. Dari 5 warna ini ibarat kata dijadikan kombinasi dari beberapa warna. Warna aja ada berapa coba? Katakan pelangi aja. Mejiku, Hibiniu, Apu, ada 9 warna. Itu baru 9 warna yang kita ketahuin. Bagaimana dengan 9 warna yang dikombinasikan? Kombinasi 9 aja udah berapa? Bayangin. Kombinasi 9 bisa banyak kan? Misalkan contoh, merah campur biru, merah campur kuning, merah campur hijau, merah campur anu. Itu 2 kombinasi. Nanti kalau kombinasinya 3, wah pokoknya dicampur warnanya jadi banyak banget gitu. Jadi menurut gue cupang itu memiliki daya tarik yang lebih besar dari ikan-ikan lainnya. Jadi menurut gue kita sebagai pemain ikan harus ada ikan cupang. Kenapa gue bilang kayak gitu? Jadi mau teman-teman main ikan aligator, main ikan koi, main ikan manfish, main ikan catfish, main ikan apa lagi ya, predator, main ikan ayam ya kan, mau jual ikan geprek, ikan penyet tanco ya segala macam lah ya. Pokoknya menurut gua harus punya ikan cupang dari tahun ke tahun ya. Karena menurut gua kalau nggak punya ikan cupang itu nyesel. Teman-teman pasti nyesel. Ada dulu temen gue yang sempat berhenti gitu ya. Aku berhenti dulu lah, ikan udah dikasih ke semua orang kan. Tiba-tiba naik lagi, terus dia datang sampai bilang, aduh sayang banget gue tuh padahal punya ikan bagus-bagus gitu. Banyak yang kayak gitu kejadian. Jadi menurut gue di tahun 2021 ini kita nggak boleh mengambil tindakan yang salah seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti oke, sekarang kondisi ikan cupang lagi menurun. Ya udah nggak apa-apa, kita keep aja. Kita jadi penghobi aja. Kalau jadi gini, kita jadi penghobi yang pamer-pamer ikan. Nanti kalau ada yang mau beli ya kita jual aja gitu. Jangan nggak dijual gitu. Ibaratnya kita jual santai gitu. Nah, terus gimana bagi teman-teman yang penghasilnya hanya di ikan? Kan ada sebenarnya gini, kalau kan nggak semua orang itu gini. Kadang-kadang kita melihat identik ke satu orang saat kita bermain sesuatu gitu ya. Jadi kita hanya melihat misalkan contoh si A itu
dia main ikan, oke katakan main ikan. Nah kok kadang-kadang kita ngeliat gini, oh si A kok enak ya, dia cuman main ikan, kok bisa menghidupi kehidupannya terus gitu, gue bisa nggak sih seperti dia gitu. Nah itu yang sebenarnya teman-teman harus hindari. Kenapa? Menurut gue, kita nggak bisa melihat orang itu hanya dengan lihat aja gitu. Kalau perlu teman-teman apa ya, ajak ngobrol gitu, penghasilan dia itu dapat dari mana aja, kita kan nggak tahu gitu. Bisa jadi contoh si A main ikan gitu, dia sering pamer ikan apa segala macam, tiba-tiba dia beli rumah, dia beli mobil, dia beli motor. Bisa jadi sebenarnya dia sambil ngepet. contoh simpel kayak gitu maksud gua. Kita nggak bisa apa namanya, selalu mencontoh orang gitu. Kita nggak bisa, kita harus punya strategi sendiri untuk melakukan apa yang kita mau gitu. Jadi kalau kita mau main ikan nih, main ikan, kita harus punya hitung-hitungannya gitu. Contoh misalkan kita mau melihara ikan itu kan pasti harus punya kolam, punya apa segala macam. Itu kita pikirin tuh. Saat kita udah beli kolam, udah beli ini, udah punya ikannya, terus kita jualan pemasukannya berapa per bulan, terus pengeluarannya berapa per bulan, itu harus kita hitung-hitung. Jangan sembarangan kita berpikir, wah ini orang, misalkan kita ngeliat satu akun Instagram aja contoh ya, wah ini orang enak nih jualan 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah kadang-kadang gini, ada teman gue cerita kayak gitu kan, wah ini zaman kan lagi enak bang, katakan jualan ikan black samurai gitu ya, itu dia sampai plak jiplak ya, ibaratnya farmnya disamain, market tempatnya disamain, toples 4 liter gitu ya, terus ikannya sama plek, terus cara ngejualnya sama dengan cara live gitu ya, live IG dan segala macam. Terus dia cerita ke gua, kok gua nggak dapat untung kayak yang orang-orang lakukan ya. Jadi orang-orang pada melakukan melakukan live IG untuk lelang gitu, kok dia jual jutaan, kok kalau gua kok nggak nembus ya gitu. Nah kadang-kadang gini, kita nggak tahu apa yang terjadi antara dia dan pembelinya gitu, antara dia dan drama yang ada di penjualannya dia itu, kita nggak tahu. Yang kita lihat hanya di depan mata itu enak aja gitu. Kadang-kadang dia kan ngasih unjuk testimoninya segala macam, kita nggak tahu gitu. Bisa jadi dia punya followers, atau dia punya penonton yang memang dasarnya konsumtif dan punya duit banyak gitu. Kebetulan saat si temen gua ini jualan, dia nggak bisa narik orang-orang si sultan itu gitu kan, kita nggak tahu gitu. Dan bisa kan banyak juga gitu yang jual ikan terlihat wah, sebenarnya kan nggak seindah yang kita lihat gitu. Jadi menurut gua, kita nggak bisa benar-benar plek nyontoh orang dalam berjualan, atau kita plek menduplikasi usaha orang gitu. Kita nggak bisa. Jadi katakan ada yang bilang, ini contoh gua jadi YouTuber, jadi kaya gitu. Nggak bisa juga. Bisa jadi saat lu mencoba merekam, membuat film dan segala macam, ternyata lu nggak disukai untuk ditonton kayak gitu kita kan nggak tahu gitu. Jadi menurut gua, kalau memang teman-teman pengen atau nanti misalkan nih di tahun 2021 kan pasti akan banyak pemain-pemain baru nih. Nah syukur-syukur teman-teman mempelajari dari beberapa orang-orang yang sudah pernah main gitu ya, sudah pernah main ikan. Menurut gua saat mau main ikan harus tahu karakter ikannya sih, harus tahu karakter ikannya. Jadi saat kita menentukan segmennya juga kita paham tuh, kita mau jual kemana nih, kita mau ngelepas kemana nih, kita mau ngasih harga berapa nih gitu. Jadi saat kita belajar ke orang-orang yang sudah pernah main, kita jadi enggak plek nyontoh aja gitu. Jadi kita punya pemikiran sendiri, kita punya strategi sendiri, kita mau jual kayak gimana gitu.
dan kita mau pakai cara apa gitu. Apakah kita harus jualan atau apakah kita harus melihara dengan sama seperti orang? Bisa jadi saat orang, katakan gini, orang mau melihara ikan cupang di toples, dia bisa sehat. Saat gue melihara ikan cupang di toples, ternyata gue nggak sehat ikan cupang gue. Itu bisa terjadi kayak gitu loh. Jadi apa ya? Gampangnya itu adalah saat kita mau main apapun ya, main ikan kayak mau main ternak yang lain, mau main sulap gitu kan, kita tuh harus punya dasar yang udah kita pikirin sendiri gitu, bukan jatuhnya ikut-ikutan ya. Saat lihat orang, oh orang enak kita ngikut, orang enak kita ngikut gitu. Menurut gua nggak bisa kayak gitu, karena ya itu akan balik lagi seperti yang isu yang lagi gua jelasin tadi di depan gitu. Jadi kan isu di depannya itu kan banyak yang gulung tikar segala macam. Itu mungkin orang-orang yang ikut lagi nggak bagus hilang, ikut lagi nggak bagus hilang, ikut lagi nggak bagus hilang gitu-gitu. Jadi kalau bisa kita jangan berada di bagian orang-orang yang itu gitu. Makanya saat kita nyemplung, kita harus udah sekaligus gitu. Jadi saat kita katakan main dari yang kecil-kecil gitu, dari jualan di pinggir jalan, kita pelajarin tuh, oh kalau jualan gini nih. Terus orang kita cobalah jualannya agak berbeda, kemasannya bagaimana gitulah. Pokoknya intinya dari tahun ke tahun kita harus ada perubahan gitu. Jangan melakukan kesalahan 2 kali gitu. Ibaratnya nih saat kita melihara ikan cupang di luar nih, terus tiba-tiba kedinginan, ya tahun depan jangan dulu taruh lagi di luar, taruhlah di dalam kamar gitu. Ibaratnya seperti itulah. Jadi itu aja sih yang gua coba bahas ya. Jadi kalau ditanya tahun 2021 ini perkembangannya seperti apa, seperti yang gua omongin di Instagram gua. Di Instagram gua udah gua ceritain sih sepintas ya. Sebenarnya nggak bisa gue prediksi, tapi kita bisa melakukan antisipasi, jadi tindakan preventif lah. Jadi menurut gue saat kita punya tindakan preventif, dari tahun ke tahun kita akan bisa menyesuaikan gitu. Jadi mau tahun 2022, 2023, 2024, 2025 kita masih eksis gitu. Walaupun kita nggak kaya-kaya amat, walaupun kita nggak tiba-tiba kaya melejit gitu, tapi setidaknya kita nggak hilang gitu. Kadang-kadang melejitnya cepat, hilangnya cepat gitu. Jangan sampai kayak gitu gitu. Jadi ya kita, jadi orang pada begini nih, kita di sini aja nih gitu. Ya insya Allah kalau kita ikhtiarnya lebih semangat, kita coba melakukan perubahan pelan-pelan gitu kan, perbaiki apa yang telah kita mulai gitu kan, ya mungkin akan ada kurva kenaikan gitu ya, walaupun nggak drastis banget gitu, karena sesuatu hal yang drastis juga kurang baik kan, sesuatu hal yang memaksakan gitu. Kadang-kadang kan kita kan suka memaksakan. Saat kita mau buka bisnis, kita pinjam ke orang tua, pinjam ke sana, pinjam ke saudara kita, pinjam ke teman kita, akhirnya balikinnya susah gitu. Itu banyak teman-teman juga kayak gitu. Terus ada juga yang saat kita mau usaha udah nyusahin teman kita, nyusahin keluarga kita, nyusahin, akhirnya bukannya jalannya bagus karena kita nyusahin orang. Gimana ya, kadang-kadang kan gini, misalkan contoh, ini salah satu hal yang menurut gue nyusahin. Contoh misalkan gue buka usaha main ikan gitu ya, terus karena sepertinya bisnisnya bagus, gue ngemeng-ngemeng lah ke teman-teman gue, lu ikut gitu kan. Namanya temen kan senang aja ngebantu gitu kan, udah ikut segala macam. Karena kita terlalu materialistis gitu ya, kita terlalu memikirkan keuangan gitu kan, akhirnya saat berjalan kita nggak mau bagi-bagi ke teman kita, padahal kita udah pernah ngajak. Akhirnya karena kita butuh uang gitu kan,
teman-teman kita tendang-tendangin lagi gitu. Itu tuh juga kurang bagus, karena kita jatuhnya kan nyusahin dia kan, awalnya nyusahin, tambah nyusahin lagi, ditendang gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu janganlah, mendingan kita hindarin. Jadi menurut gua ini satu tips lah buat teman-teman untuk yang mau usaha apapun. Kalau bisa melakukan sendiri, lakukan sendiri. Kalau belum punya dana atau modal, usahakan cari sendiri. Jangan menawar-nawarkan investasi ke teman-teman kita lah, investor nyari investor gitu. Padahal yang dijadiin investor teman-teman kita sendiri, habis itu kita nggak bayar lagi. Aduh susah banget lah itu. Akhirnya malu di kita juga gitu. Kita udah sok-sokan gitu kan, wah ini bakal melejit lah pokoknya, lu sini lu ada berapa, 10 juta, lu 20 juta, 30 juta, udah dikumpulin ya kan, pengen usaha, bikin gelar tikar, gelar karpet ya kan, tapi kita susah ngebalikin ke teman-teman kita. Akhirnya bukannya kita berkembang, kita malah terlilit hutang gitu. Itu yang terjadi di tahun 2020. Ada beberapa teman-teman gua ada beberapa kasus yang mirip-mirip kayak gitu juga, tapi nggak separah, maksudnya nggak sampai itu sih, hutang-hutang. Gua nggak mau sih kalau namanya hutang-hutang buat usaha ya. Kalau buat usaha sih enggak lah, yang penting kita punya 10.000 ya 10.000 itu kita olah, kita punya 20.000 itu kita olah gitu. Jadi apapun yang kita kerjakan itu semuanya punya kita, bukan punya orang lain. Jadi kita benar-benar jadi bos di usaha kita, dan kita jadi karyawan di usaha kita gitu. Enggak kalau kita kayak tadi kan jatuhnya kan kita udah jadi bos nih, padahal usaha itu dibayarin sama orang gitu. Jadi jangan kayak gitu. Atau kita udah jadi bos, kita udah mengkaryawankan orang, tapi kita nggak mampu bayar karyawan itu. Akhirnya dia terzolimi, walaupun dia teman kita, dia ikhlas menolong kita, tapi yang namanya bisnis gitu ya kan, dia punya keringat juga, punya capek juga. Kalau nggak dibayarin kan sedih gitu. Itu juga termasuk perbuatan zolim gitu kan. Jadi itulah menurut gua yang akan terjadi 2021, kurang lebih seperti yang gue omongin. Kalau teman-teman bisa mengontrol itu semua, menurut gue akan ada pemain-pemain besar yang akan stabil gitu. Stabil, yang punya ikan, tetap punya ikan, tetap mengontrol penjualan gitu. Itu akan ada yang seperti itu. Dan menurut gue orang-orang yang akan hilang datang dan hilang itu akan tetap ada. Tapi kalau teman-teman nonton ini dan tidak melakukan hal itu, menurut gua teman-teman akan ikut bergabung dengan teman-teman yang tadi yang sedang berkembang naik ke atas itu. Tapi kalau teman-teman tidak mengontrol apa yang seperti gua omongin dari tadi di awal, menurut gua teman-teman juga akan ikut hilang aja gitu. Hilang, nanti naik lagi, ikut lagi gitu. Ntar lagi hilang teman kerja ke tempat lain gitu, kalau lagi enggak nih balik lagi gitu. Jadi gitu, tetap semangat. Menurut gua ikan cupang nih, pesan gua ya, ikan cupang jangan pernah dibuang, jangan pernah ditinggalkan, kalau bisa dipelihara terus gitu ya. Kalau nggak bisa banyak, 1.000-2.000 dengan beberapa jenis ikan lah, cukup lah. Nggak usah sampai ratusan ribu disimpan gitu kan, umurnya juga terbatas gitu ya. Jadi kita juga bisa jual ke bocah-bocah gitu, nggak apa-apa. Ntar pas lagi mahal lagi kita jual mahal lagi gitu. Saat lagi nggak rame ya kita jual murah ke bocah-bocah, kan lumayan buat beli sate, beli beras, lumayan kan. Apalagi lagi covid kayak gini kan, buat nyari duit buat beli beras kan susah banget. Daripada teman-teman keliaran kemana-mana jual-jual gocengan, tapi yang dijual 1.000 ekor kan banyak gitu. Itulah, itu kita harus punya visi misi dalam melakukan permainan ini.
karena ini adalah lapangan permainan. Sekali lagi ini adalah hiburan gitu. Jadi jangan dibuat konflik terlalu banyak lah. Have fun aja gitu. Aku mau lanjut lagi, mau lihat ikan-ikan aku sambil menunggu malam, menunggu ngantuk. Jadi teman-teman, apa yang teman-teman suka lakukanlah sebelum itu dilarang sama emak teman-teman. Karena kalau udah dilarang sama emak, mendingan jangan dilakukan, karena itu adalah perbuatan durhaka. Kalau perbuatan durhaka, teman-teman akan masuk neraka. Kalau masuk neraka, teman-teman akan ada tulisan di sini kafaro gitu. Terus pas masuk surga diledekin sama yang masuk surga duluan. Terus pas masuk surga, aduh ada tulisannya ini hitam kafaro gitu. Masuk neraka. Jadi kalau ibu teman-teman, emak teman-teman udah ngelarang, jangan dilakukan. Sedih nanti kalau dilakukan, mendingan gak usah. Ya gitu, terima kasih. Aku mau lihat ikan aku dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum.